Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitram Nopian dengan NPM terakhir 184 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prodi Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan acak lengkap dari penelitian tentang kebutuhan protein dan energi pakan benih ikan gurame Ospronemus goramilak. Nah, penelitian ini dilakukan guna menentukan besarnya kebutuhan protein energi pakan untuk benih ikan gurame. Dalam penelitian ini digunakan 12 macam pakan berkadar protein dan energi berbeda dengan rasio energi protein, yaitu sebesar 6, 8, dan 10 kilokalori per gram protein. Ikan yang digunakan berukuran ikan diberi makan sampai kenyang 3 kali sehari selama 60 hari. Dari hasil penelitian ini diperoleh laju pertumbuhan harian, efisiensi pakan, retensi protein, dan lemak yang terbaik adalah pada kadar protein pakan 43% dengan rasio energi protein sebesar 8 kilokalori gram per protein. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan analisa data yang menggunakan uji keragaman bagi setiap kelompok penelitian, dan untuk mendapatkan kadar protein dan energi yang terbaik digunakan analisis regresi. Nah, penelitian ini dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok menggunakan kadar protein pakan yang berbeda-beda. Konversi pakannya sama seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Dalam eksperimental group 1, 2, dan 3, energi protein rasio kilogram per kalori 6, 8, dan 10. Untuk protein dalam persen, A 30%, B 37%, C 44%, dan D 51%. Dengan energi protein ratio dan eksperimental group yang sama. Nah, pada formulasi eksperimental yang digunakan pada eksperimental group 6, 8, 10 kilokalori per gram protein. Di sini tertera 1 gram protein sampai 3,0 kg per durable energi. 1 gram lemak sama dengan 8,1 kg durable energi, dan 1 gram karbohidrat sama dengan 2,5 kilokalori. Baik, kita lanjut ke ini analisis proximat dari pakan. Nah, di sini yang dihitung juga yaitu laju pertumbuhan harian berdasarkan rumus WT sama dengan W01 sama dengan 0,01 alpha T menurut Huisman 1976, di mana WT dan W0 masing-masing adalah bobot akhir dan bobot awal ikan. T adalah waktu pemeliharaan hari, alpha adalah laju pertumbuhan harian, efisiensi pakan atau FE dihitung menggunakan rumus FE sama dengan WT plus D min W0 per F, di mana WT adalah bobot akhir ikan, D adalah bobot ikan yang mati, WO adalah bobot awal ikan, dan F adalah bobot pakan yang diberikan. Retensi protein PR dan lemak LR ditentukan berdasarkan rumus Viola dan menurut Rappaport 1976 sebagai berikut. PR sama dengan bobot protein tubuh akhir sampai bobot protein tubuh awal per bobot protein yang dimakan dikali 100%. Dan untuk LR yaitu bobot lemak tubuh akhir dikurang bobot lemak tubuh awal per bobot lemak yang dimakan dikali 100%. Nah, pada penelitian 1, pada konversi pakan 6 kilokalori
per gram protein. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ikan meningkat dengan adanya peningkatan kadar protein pakan dari 3,00 sampai 1,20% dengan persamaan Y sama dengan 1,77 plus 0,84 X. Y sama dengan laju pertumbuhan harian dan X kadar protein pakan. Tabel 4 bisa dilihat menyajikan data laju pertumbuhan harian pada ikan gurame. Selanjutnya terlihat pula bahwa efisiensi pakan akan meningkat dengan naiknya kadar protein pakan menurut persamaan Y sama dengan min 30,80 plus 2,02 X. Y sama dengan efisiensi pakan. X sama dengan kadar protein pakan. Data efisiensi pakan disajikan pada tabel 5. Tertera dalam nilai rata-rata pada efisiensi pakan terlihat di treatment C. Nah, di sini pun ada perhitungan pada LR dan PR atau protein retention dan lipid retention. Maaf. Kemudian kita lanjut. Nah, pada penelitian kedua, CP8 kilokalori per gram protein. Pada penelitian kelompok 2 ini dihasilkan pola laju pertumbuhan harian, efisiensi pakan, retensi protein dan lemak dari keempat perlakuan berbeda. Dari hasil penelitian kelompok 1, laju pertumbuhan terendah diperoleh pada kadar protein 30,29%. Laju pertumbuhan meningkat sampai kadar protein pakan bertambah menjadi 45,03% dan menurun kembali pada kadar protein 51,74%. P kurang dari 0,05. Hubungan antara kadar protein pakan dan laju pertumbuhan harian digambarkan pada persamaan Y sama dengan min 4,083 plus 0,4863 X min 0,005616 X kuadrat. Y sama dengan laju pertumbuhan harian dan X adalah kadar protein pakan. Laju pertumbuhan tertingginya akan dicapai pada kadar protein 43,29%. Pada laju pertumbuhan harian ikan itu ada pada 43,29%. Nah, untuk efisiensi antara keempat perlakuan pada tabel 9. Nah, ini untuk data dari protein retention dan lipid retention. Kemudian kita lanjut pada kelompok penelitian 3. Pada kelompok penelitian 3, CP10 kilokalori per gram protein. Laju pertumbuhan hariannya, efisiensi pakan dan retensi protein keempat perlakuan adalah sama. P di atas 0,05. Tabel 12 menyajikan data lanjut pertumbuhan harian. Tabel 13 data efisiensi pakan dan tabel 14 data retensi protein. Pada tabel 12 the daily growth rate atau rata-rata pertumbuhan harian dari 3 penelitian. Nah, ini ada tabel rata-rata pertumbuhan pada penelitian ketiga dikonversi pakan 10 kilokalori per gram protein. Nah, efisiensi pakan dalam persen itu terhitung di rata-rata 69,17% di perlakuan C. Kemudian kita lanjut, ini retensi protein. Data yang didapatkan yaitu data dari hasil pembahasan penelitian dari hitungan
rancangan acak lengkap. Nah, di sini juga tertera bahwa selama penelitian pada semua kelompok suhu air itu berada di kisaran 26 sampai 28,5 derajat Celcius. Dan untuk derajat gas aman atau pH 6,5 sampai 7, oksigen terlarut atau dissolved oksigen 5,8 sampai 6,6 ppm, amonia 0,24 sampai 0,31 ppm. Nah, pada penelitian kelompok 3 ini juga terlihat bahwa adanya peningkatan kadar protein pakan, tidak lagi meningkat restensi protein, efisiensi pakan, dan laju pertumbuhan ikan. Sorry, ada yang tertinggal. Pada pakan A mengandung kadar protein terendah, yaitu 31,07%, dan kandungan energi dapat dicerna terendah pula pada 3.258,69 kilokalori. Dibandingkan dengan ketiga perlakuan lainnya, rendahnya energi total ini akan menyebabkan ikan mengonsumsi pakan lebih banyak dari ketiga perlakuan lainnya. Nah, hal ini berarti bahwa jumlah protein yang tersedia untuk pertumbuhan juga akan lebih banyak. Bautista 1986 mengembangkan bahwa efisien pakan akan tinggi pada kadar protein yang rendah jika energi cukup tersedia dalam pakannya. Nah, pada perlakuan B, C, dan D terjadi kenaikan kadar protein, namun total energi yang dikandungnya juga naik. Keadaan ini akan membatasi jumlah pakan yang dikonsumsikan, yang berarti akan membatasi jumlah protein yang dimakan. Sebagai akibatnya adalah bahwa baik retensi protein, efisiensi pakan, dan laju pertumbuhan harian tidak lagi meningkat dibandingkan perlakuan A. Nah, retensi lemak semakin menurun juga dengan naiknya kadar protein pakan. Padahal kadar lemak pakan semakin meningkat dari perlakuan A, B, C, dan D. Namun untuk mendapatkan CP 10 kilokalori per gram protein pakan, maka pada setiap perlakuan dengan naiknya kadar protein pakan, kadar lemak semakin meningkat tetapi karbohidratnya semakin menurun. Nah, berarti bahwa energi non-protein dari lemak akan meningkat banyak digunakan untuk menutupi kebutuhan energi tubuh ikan. Pada penelitian 3 ini dapat disimpulkan bahwa pakan A adalah yang terbaik. Dari penelitian 1 diperoleh kadar protein terbaik ada 51,20%, penelitian kedua 43,29%, dan penelitian ketiga 31,07%. Dengan membandingkan data laju pertumbuhan harian ini, efisiensi pakan, retensi protein, dan lemak ketiga pakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pakan berkadar protein 43,29% dengan CP 8 kilokalori per gram protein memberikan pertumbuhan yang terbaik bagi benih gurame. Dan bisa ditarik kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dapat disimpulkan bahwa benih gurame memerlukan pakan berkadar 43,29% dengan CP 8 kilokalori per gram protein. Nah, kadar protein tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembuatan pakan benih gurame. Terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan bisa diajukan kepada Gmail saya petermenopian27@gmail.com atau ke WhatsApp saya di 0821 1443 2600. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.